Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hatta Yudhistira Eskom Mkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pembangunan Sistem Informasi di jurusan Manajemen Informatika. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maya Oktarina dengan nomor induk mahasiswa 0619308178 dari kelas 6IB. Baik, pada mata kuliah pengembangan sistem informasi ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle, sering juga disingkat dengan SDLC. Untuk SDLC itu sendiri, saya membahas contoh kasus mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu mengenai Sistem Informasi Pengolahan Data Pengunjung pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Kota Palembang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya membuat sistem informasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Kota Palembang. Seperti yang kita ketahui, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Kota Palembang merupakan sebuah lembaga yang bertugas dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerjanya. Adapun fungsi dari LL2 Dikti itu sendiri antara lain, yang pertama, berfungsi dalam melaksanakan pemetaan mutu pendidikan. Kemudian, pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi. Kemudian, pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal. Kemudian, pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi. Dan yang terakhir, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi dan pelaksanaan administrasi. Mengingat banyaknya peran dan fungsi dari LL2 Dikti itu sendiri, tentu harus ditunjang dengan fasilitasi yang memadai pada bagian utamanya pada bagian staf administrasi atau pelayanan umum. Bagi contoh, di bagian pendataan tamu yang datang. Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 itu memang sudah menerapkan sistem pendataan tamu yang berkunjung, tetapi masih menggunakan cara yang manual, yaitu dengan menulis pada buku tamu pengunjung yang telah disediakan. Solusi pendataan tamu yang menggunakan sistem ini tentu kurang efisien, karena banyak kekurangan dan resiko. Bagi contoh, kehilangan data yang bisa disebabkan oleh bencana alam, seperti kebakaran, hujan, dan banjir. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka saya ingin membuat sebuah sistem informasi pengolahan data pengunjung pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Kota Palembang. Baik, kita membahas lebih lanjut mengenai SDLC. Pada Sistem Informasi Pengolahan Data Pengunjung di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Kota Palembang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Permasalahan yang terjadi di LL2 Dikti itu sendiri, yang pertama itu data pengunjung yang datang pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi masih ditulis dan disimpan menggunakan kertas biasa. Yang kedua, sistem yang berjalan masih sangat tidak teratur, karena informasi data pengunjung yang tidak lengkap. Hal ini diakibatkan karena terbatasnya tempat menulis pada buku. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah analisis sistem. Untuk analisis sistem itu, di sini ada 3. Yang pertama, kebutuhan akan data yang efektif dan efisien, serta ada saat dibutuhkan atau menjadi alasan utama untuk menyediakan informasi yang akurat. Yang kedua, penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan resiko yang cukup besar, seperti kehilangan data akibat bencana alam seperti kebakaran, basah yang disebabkan hujan ataupun banjir. Yang ketiga, menyebabkan informasi data pengunjung rusak. Hal ini bisa diakibatkan oleh semakin tuanya usia data-data yang ada pada buku pengunjung. Di mana lama-kelamaan jika semakin tua usia buku data pengunjung, maka bukan tidak mungkin akan terjadinya lapukan yang akan menyebabkan sulit dibaca atau sulit terjadinya perekapan data pengunjung yang datang.
Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah analisis kebutuhan. Di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, data yang dibutuhkan. Untuk data yang dibutuhkan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu data pengunjung dan data admin atau petugas. Untuk data pengunjung itu sendiri dibutuhkan beberapa data. Yang pertama, nama pengunjung, alamat atau instansi, jenis kelamin, nomor handphone, email, foto diri, pegawai yang ingin ditemui, alasan dan tujuan yang ingin menemui pegawai, serta alasan yang ingin ditinggalkan ketika kita belum bisa menemui pegawai yang ingin kita temui. Yang kedua itu data admin atau petugas. Untuk data admin atau petugas, itu terdapat 4 data. Yang pertama itu nama pegawai, NIM, nomor handphone, dan email. Untuk kebutuhan fungsional, fungsi dari sistem ini adalah pertama, proses login pegawai atau admin dan pengunjung atau user. Yang kedua, proses pengolahan data oleh pengunjung atau user meliputi proses input data saja. Yang ketiga itu, proses pengolahan data oleh pegawai atau admin meliputi proses input, update, dan delete. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, operasional, di mana menggunakan komputer atau PC atau juga bisa menggunakan sebuah laptop. Yang kedua itu keamanan. Untuk sistem aplikasi diamankan menggunakan password dan dilengkapi CCTV kantor pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Dan yang terakhir itu mengenai informasi, di mana dilengkapi informasi tutorial, contoh pengisian data yang akan sangat bermanfaat sekali bagi mereka pengunjung yang baru pertama kali datang di LL2 Dikti itu sendiri. Pembahasan lebih lanjut yaitu mengenai perancangan secara umum. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa fase perancangan secara umum itu kita menggunakan sebuah diagram di mana dapat kita lihat ada sebuah user, kemudian ada sebuah sistem informasi, pengolahan data, dan ada admin, di mana kita akan memulai dari sebuah user. User atau pengguna, di mana user akan login dan mengisi data pengunjung. Kemudian sistem pun mengeluarkan data login dan input tentang data pengunjung. Untuk admin itu sendiri dapat melakukan proses login, kemudian melihat data pengunjung. Kemudian untuk sistem juga dapat mengeluarkan info data login, kemudian info data pengunjung, dan laporan data pengunjung itu sendiri. Untuk tujuan perancangan sistem, ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membuat perancangan suatu sistem informasi pengolahan data pengunjung pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Kota Palembang. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangunan yang lengkap kepada pemrogram komputer atau ahli yang terlibat. Selanjutnya yang kita perlukan adalah alat-alat perancangan sistem. Untuk membangun sebuah sistem informasi, ada beberapa yang kita gunakan. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Di sini ada beberapa alat yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada laptop, kemudian ada printer, flash disk, dan handphone. Untuk perangkat lunak itu sendiri, saya menggunakan sebuah Microsoft Windows, Microsoft Word, dan untuk aplikasi untuk mendesain atau diagramnya menggunakan sebuah ClickChart diagram flowchart. Kemudian yang terakhir itu mengenai penerapan program dan pemeliharaan. Setelah sistem berjalan sepenuhnya, maka sistem tersebut masuk ke dalam tahapan operasi atau penerapan. Tahapan operasi menggunakan tahapan di mana sebuah sistem yang telah dibangun oleh peneliti mulai diterapkan selama sistem beroperasi. Pemeliharaan sistem diperlukan dengan alasan bahwa dikhawatirkan pada masa pengujian sistem masih menyisakan masalah, sehingga dalam jangka waktu panjang sistem harus senantiasa disempurnakan. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai SDLC dengan mengambil sebuah contoh kasus sistem informasi pengolahan data pengunjung pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Kota Palembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.